Andreas terdengar meringis kesakitan ketika Miranda mulai mengobati lukanya. Sebuah ringisan yang terdengar seperti sengaja dibuat sedramatis mungkin. Memangnya kenapa tangan Anda bisa sampai terluka seperti ini, Tuan? Dokter Sars yang sejak tadi diam saja seraya menyaksikan Miranda mengobati luka di tangan Andreas. Akhirnya mewakili pertanyaan yang sejak tadi bersarang di benak Miranda. Tadi saya sedang belajar memasak. Tanpa sengaja pisau yang saya gunakan justru mengenai tangan saya sendiri. Jawaban Andes bukan hanya mengejutkan Dokter Saras, namun juga Miranda. Memasak. Ulang Dokter Saras seakan tak percaya jika seorang pengusaha ternama seperti Andreas Pratama belajar memasak. Apa dia sudah bangkrut sehingga tidak mampu untuk membayar asisten rumah tangga atau bagaimana? Saat ini istri saya sedang mengandung buah cinta kami. Jadi saya sengaja belajar memasak untuk berjaga-jaga. Jika suatu saat istri saya ingin dimasakkan sesuatu yang saya bisa melakukannya dengan baik. Dan Miranda yang sejak tadi seakan enggan menoleh pada Andreas, kini sontak mengalihkan pandangannya pada pria itu. Dan kini pandangan kedua saling beradu sebelum beberapa saat kemudian Miranda kembali mengalihkan pandangannya pada luka di tangan Andreas. Wah, ternyata Anda ingin tipikal pria yang romantis, Tuan. Komentar Dokter Sarah setelah mendengar pengakuan Andreas. Berbeda dengan Dokter Sarah yang terlihat kagum setelah mendengar pengakuan Andreas. Miranda justru menepis mentah-mentah pengakuan pria itu dalam hatinya. Cekak, romantis katanya. Gerutu Miranda dalam hati seakan tak terima dengan penilaian Dokter Sarah terhadap suaminya itu. Beberapa saat kemudian, Miranda pun telah selesai mengobati serta memasang perban pada luka Andreas. Mengingat luka gores di tangan Anda tidak begitu parah, maka Anda tidak perlu dirawat intensif, Tuan. Kata Miranda dengan nada yang terdengar formal, seakan ia tidak mengenal sosok pria di hadapannya itu. Tidak bisa begitu, Dok. Saya tetap ingin mendapatkan perawatan intensif sampai dengan beberapa hari ke depan, hingga luka di tangan saya sembuh dengan sempurna. Permintaan Anda sontak menciptakan kerutan halus di dahi Miranda. Tidak bisa seperti itu, Tuan. Melakukan perawatan intensif pun harus sesuai kondisi pasien, serta prosedur yang berlaku. Miranda masih bersikap profesional. Tapi, bagaimana jika luka saya sampai infeksi? Apa dokter yang bertugas di puskesmas ini akan bertanggung jawab? Hembusan nafas Miranda terdengar memberat mendengar alasan Andreas. Namun baru saja Miranda hendak melontarkan kalimat penolakan kembali. Tiba-tiba suara seseorang dari arah pintu masuk ruangan mengalihkan pandangan Miranda ke sumber suara. Lakukan saja apa yang diminta oleh pasien dokter Miranda. Lagi pula bagaimana jika apa yang dikhawatirkan Tuan Andreas sampai terjadi? Bagaimana jika lukanya sampai benar-benar infeksi? Tadi Darius mendatangi villa dengan tujuan untuk mengucapkan terima kasih pada Andreas. Karena pabrik yang telah dibangun oleh pria itu telah membuka lapangan pekerjaan yang cukup membantu perekonomian warga setempat. Namun ketika tiba di villa, Darius justru mendapat kabar dari salah seorang anak buah Andreas. Jika tuannya tengah dilarikan ke puskesmas setelah akibat mengalami luka pada telapak tangannya. Mendengar kabar tersebut, Darius lantas bergegas menuju puskesmas. Tapi Pak Kades, di puskesmas ini tidak ada pelayanan untuk menginap, karena puskesmas hanya memberikan pelayanan pada pasien hingga sore hari saja. Dengan begitu sangat tidak memungkinkan jika pasien ingin diopname di sini. Miranda mencoba memberi pengertian pada Darius. Kalau begitu, Anda bisa merawat saya di villa tempat saya menginap. Kini Andes kembali menimpali percakapan antara Darius dan Miranda. Apa? Kedua kelopak mata Miranda melebar dengan sempurna ketika mendengar permintaan Andreas yang menurutnya sangat tidak masuk akal. Anda bisa ikut bersama dengan saya untuk memastikan jika saya telah mendapatkan perawatan serta penanganan yang tepat. Lanjut kata Andreas, dan itu semakin membuat Miranda kesal mendengarnya. Tidak bisa, karena saya memiliki kesibukan sendiri di rumah sakit, Tuan.
Entah mengapa Miranda merasa jika Anda sengaja melakukan itu semua. Jika Anda sibuk, maka saya bisa ikut bersama dengan Anda. Dengan begitu Anda bisa merawat saya hingga luka di tangan saya sembuh dengan sempurna. Lagi dan lagi, Andreas mencari celah untuk bisa bersama dengan sang istri. Begitu juga dengan Miranda. Lagi dan lagi, wanita itu mencoba mencari alasan untuk menolak permintaan gile dari Andreas. Tidak bisa, Pak Kades. Mana mungkin seorang pria ingin tinggal bersama dengan seorang wanita yang tinggal seorang diri. Lagi pula, rumah yang saya tempati saat ini sangat sederhana. Pasti Tuan Andreas tidak akan nyaman tinggal di sana, kata Miranda yang hampir kehilangan kesabarannya. Saya sama sekali tidak keberatan, Pak Kades. Andreas masih saja kekeh untuk melancarkan niat dan tujuan yang telah dirancangnya hingga sedemikian rupa sejak semalam. Jangankan tinggal di rumah yang sederhana, sayang. Saya bahkan rela melukai tanganku sendiri hanya untuk bisa dekat denganmu. Dalam hati Andreas. Dari semakin bingung menengahi perdebatan di antara Miranda dan juga Andreas. Daris kembali beralih memandang Miranda. Begini saja, Dokter Miranda. Selama Tuan Andreas tinggal di rumah Anda, saya akan meminta Suster Neni tinggal di rumah Anda untuk sementara waktu hingga luka Tuan Andreas sembuh dengan sempurna. Daris yang merasa pusing menengahi perdebatan di antara Miranda dan juga Andreas, akhirnya memberikan keputusan yang menurutnya adalah yang terbaik untuk kedua belah pihak. Saya setuju, Pak Kades. Dengan cepat Andreas menjawab hingga membuat Miranda membulatkan kedua matanya, menatap Andreas. Sementara yang ditatap masih stay dengan wajahnya yang nampak santai tanpa beban. Bagaimana? Anda tidak keberatan kan, Dokter Miranda? Tanya Daris merasa tak enak hati. Terserah Pak Kades saja. Jawab Miranda pasrah. Jika Daris sudah memutuskan demikian, Miranda pun merasa tak enak untuk menolak. Dalam hati Andreas bersorak kegirangan. Akhirnya pengorbanannya dengan melukai tangannya sendiri membuahkan hasil yang manis. Ia akan kembali tinggal serumah dengan sang istri. Kini Miranda pamit kembali ke ruangannya pada Daris. Sementara pada Andreas, Miranda sama sekali tidak berpamitan pada pria itu. Sepertinya ini hanya akal-akalan Tuan Andreas saja. Batin Miranda di sela langkahnya menuju ruangannya bertugas. Tapi jika benar, lalu apa niat dan tujuan Tuan Andreas sebenarnya? Apa dia berniat ingin melakukan sesuatu pada anak dalam kandunganku? Miranda kembali merasa cemas dengan kehadiran Andreas dalam hidupnya. Terus memikirkan kecemasannya, membuat Miranda tak fokus bekerja. Untungnya, tak ada lagi pasien yang datang untuk berobat untuk hari ini. Waktu terus berjalan, dan kini waktunya Miranda kembali ke rumah. Jika sebelumnya ia akan kembali seorang diri, kini berbeda karena hari ini ia kembali ke rumah orang tua Mita bersama Andreas, Jason dan Suster Nini. Suster Nini yang begitu mengagumi wajah tampan Andreas tentunya tidak menolak ketika mendapat perintah dari Daris untuk menemani Miranda selama Andreas tinggal di sana. Jika Andreas dan Jason menggunakan mobilnya, Miranda dan Suster Nini justru menggunakan sepeda motor menuju rumah orang tua Mita. Di mana kini Miranda tinggal? Mobil yang dikemudikan Jason terus melaju di belakang sepeda motor Miranda dan juga Suster Nini. Hingga beberapa saat kemudian motor metik yang dikendarai Miranda memasuki sebuah pekarangan rumah yang terbilang sangat sederhana. Bukannya ingin merendahkan atau semacamnya, namun Andreas merasakan rasa bersalah ketika mengetahui selama ini istri dan calon anaknya tinggal di rumah yang begitu sederhana. Sementara dirinya justru tinggal di rumah mewah dengan fasilitas super lengkap. Silakan masuk. Miranda yang baru saja membuka pintu rumah itu pun mempersilahkan Andreas, Jason serta Suster Nini untuk masuk ke dalam. Andreas tak langsung masuk. Cukup lama pria itu menyapu pandangan ke dalam rumah. Jika Anda merasa tidak nyaman tinggal di rumah ini, Anda boleh pergi, kata Miranda ketika melihat Andreas masih diam terpaku. Apa saya bicara seperti itu? Kata Andreas lalu kemudian mulai mengayunkan langkah memasuki rumah tersebut.
Anda dan Tuan Jason bisa menempati kamar saya, kata Miranda seraya menunjuk kamar yang dimaksud. Lalu kau akan tidur di mana? Tanya Andreas mencemaskan di mana Miranda akan tidur jika ia akan menempati kamar tidurnya. Aku dan Suster Nini akan tidur di kamar burunglah, jawab Miranda. Untungnya sebelum kembali ke rumah itu, Miranda terlebih dahulu menghubungi Mita untuk meminta izin sebagai pemilik rumah. Dan tentu saja Mita tidak keberatan sama sekali. Bahkan Mita mempersilahkan Miranda untuk menempati kamar ibunya untuk sementara waktu. Apa kau tidak ingin tidur sekamar denganku? Pertanyaan Andreas yang bernada godaan tersebut membuat Miranda mencubitkan bibir mendengarnya. Jangan berpikir yang aneh-aneh, tekan Miranda. Aneh-aneh bagaimana? Bukankah kita ini pasangan suami istri? Lalu apa salahnya jika kita tidur di kamar yang sama? Tuan Andreas Pratama, saya sedang tidak ingin berdebat dengan Anda. Jadi sebaiknya Anda segera masuk ke kamar sebelum saya berubah pikiran dan tidak mengizinkan Anda tinggal di sini. Baiklah, jawab Andreas pasrah sebelum kemudian mengayunkan langkahnya memasuki kamar Miranda. Sejujurnya Andreas cukup terkejut dengan sikap istrinya itu yang kini bersikap tegas padanya. Namun begitu ia sama sekali tidak marah. Ia justru merasa bangga ternyata calon ibu dari anaknya itu tidak selemah yang ia bayangkan. Malam harinya, di ruang keluarga, Miranda dan juga Suster Nini tampak menyaksikan program TV yang menyajikan acara kuliner. Apa kau menginginkannya? Saking seriusnya menyaksikan layar kaca sampai-sampai Miranda tidak menyadari jika saat ini Andreas telah mendaratkan bokongnya di sisinya. Miranda sontak menoleh ke sumber suara. Anda, apa kau menginginkannya? Andreas kembali mengulang pertanyaannya. Tidak, jawaban Miranda disingkat padat dan jelas. Padahal kenyataannya ia begitu menginginkan rujak buah seperti yang ada di layar TV saat ini. Tanpa disadari Miranda, ternyata sejak tadi Suster Nini juga memperhatikan dirinya yang nampak begitu tergiur dengan yang tersaji di layar kaca televisi. Meski mulutnya mengatakan tidak menginginkan rujak buah tersebut, namun berbeda dengan gurah wajahnya. Sehingga membuat Andreas mengulum senyum melihatnya. Jason? Iya, Ton. Sahut Jason yang berada di ruang tamu. Dengan cepat pria itu menghampiri Andreas. Carikan rujak buah yang sama persis dengan yang ada di sana. Andreas menunjuk ke arah layar kaca dengan dagunya. Baik, Tuan, kata Jason. Tidak perlu, Tuan. Lagi pula saya tidak menginginkannya. Timpal Miranda. Andreas tak merespon penolakan Miranda. Ia justru meminta Jason untuk segera pergi mencari rujak buah. Karena Jason tak begitu tahu dengan seluk-beluk desa itu, ia lantas ditemani oleh Suster Nini. Sehingga kini hanya tinggal Miranda dan juga Andreas di rumah. Miranda yang menyadari hal itu lantas berdiri dari duduknya, berniat kembali ke kamar. Namun dengan cepat Andreas mencekal lengannya. Mau kemana? Saya rasa mau kemanapun saya pergi bukan urusan Anda, Tuan. Jawaban Miranda membuat Andreas menghela nafas mendengarnya. Andreas turut berdiri dari duduknya, lalu mengelus lembut perut Miranda. Ia masih nampak rata. Bagaimana kabarnya? Tanya Andreas. Untuk apa Anda bertanya tentang anak saya? Bukankah Anda tidak menginginkan kehadirannya? Kalimat menohok diucapkan Miranda pada Andreas. Kenapa kau berbicara seperti itu? Pertanyaan Andreas membuat Miranda tersenyum getir. Bukankah apa yang aku katakan benar? Anda tidak menginginkan kehadiran seorang anak yang lahir dari wanita jahat sepertiku. Apa Anda sudah lupa dengan ucapan Anda sendiri? Andreas hanya bisa menghela nafas berat mendengarnya. Menepis pun tak ada gunanya, sebab apa yang dikatakan Miranda tidak salah. Miranda melangkah begitu saja meninggalkan Andreas yang masih berdiri di tempatnya. Miranda putri. Seruannya seakan tak dihiraukan oleh Miranda. Terbukti wanita itu terus saja melanjutkan langkahnya menuju kamar. Andreas tampak mengusap wajahnya dengan kasar.
lalu kemudian menjatuhkan bokongnya di kursi. Setelah setengah jam kemudian, Jason dan suster Nini kembali dengan menenteng sebuah kantong plastik hitam di tangannya. Ketika baru saja tiba, suster Nini menyapu pandangan seakan mencari keberadaan Miranda. "Di mana Dokter Miranda?" Pertanyaan suster Nini dijawab Andreas dengan menunjuk ke arah kamar yang kini ditempati Miranda dengan dagunya. Tanpa sepengetahuan Andreas di dalam kamar, Miranda tengah menangis. Namun ketika menyadari seseorang hendak membuka pintu kamar, Miranda segera mengusap air matanya. "Apa Anda habis menangis?" tanya suster Nini ketika melihat wajah Miranda yang nampak sembab. "Tidak." Menjawab tidak, namun suaranya terdengar jelas seperti habis menangis. Ukuran luas rumah orang tua Mita yang tak begitu besar menyebabkan percakapan di antara Miranda dan suster Nini masih terdengar oleh Andreas yang kini berada di ruang tengah. Dari suara Miranda, Andreas juga yakin jika wanita itu habis menangis. Apa kata-kataku tadi ada yang salah? Dalam hati Andreas ketika mengetahui Miranda baru saja habis menangis. Tiba-tiba suara ringisan yang berasal dari kamar Miranda mengalihkan pandangan Andreas. Andreas beranjak menuju pintu kamar yang kini ditempati oleh Miranda dan juga suster Nini. Tok, tok, tok. Setelah beberapa kali mengetuk, akhirnya pintu kamar pun terbuka dari dalam. Apa yang terjadi? Dengan wajah cemasnya Andreas bertanya pada suster Nini yang baru saja membuka pintu kamar. "Itu Tuan, Dokter Miranda merasakan sakit pada perutnya." Mendengar penyampaian dari suster Nini, Andreas melewati tubuh suster Nini begitu saja untuk melihat kondisi Miranda di dalam. Suster Nini tampak melongo ketika melihat Andreas melewati begitu saja. "Perutku sakit sekali." Seakan lupa dengan permasalahan di antara dirinya dengan Andreas. Miranda tampak mengadukan rasa sakit yang dialaminya pada Andreas yang baru saja tiba di kamarnya.